Selanjutnya adalah kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid ini sangat sederhana, hanya terdiri atas dua sel, yaitu sel folikel dan sel C, atau disebut juga dengan sel parafolikuler. Nah, sel folikel ini dia itu terletak pada bagian tepi dari koloid. Nah, ini adalah koloid. Koloid ini dia itu adalah molekul prekursor dari hormon tiroid. Nah, kemudian dalam pembentukan hormon tiroid, sel folikel ini dia itu akan menyerap koloid ini, karena koloid ini tadi mengandung prekursor hormon hormon tiroid. Nah, sel folikel ini setelah menyerap koloid ini, dia itu akan menggembung dan berbentuk epitel kubus. Nah, sedangkan pada saat sel ini inaktif atau tidak memproduksi hormon, dia itu akan memipih. Nah, ketika pipih otomatis cairannya keluar dan akhirnya penuh kembali. Ya kan, kalau tadi kan ketika memproduksi cairannya jadi berkurang karena koloid ini pada masuk ke sel, karena koloid ini sebagai prekursor hormon tiroid. Nah, kemudian selanjutnya yaitu sel C atau sel parafolikuler. Sel C ini itu berada di antara sel-sel folikel. Ya kan, para artinya di antara atau di sekitar. Kemudian folikel itu artinya folikel. Jadi di sekitar folikel. Sel C ini dia itu memproduksi hormon kalsitonin yang berfungsi untuk menurunkan kadar kalsium di darah. Kalau tadi sel folikel memproduksi hormon T3 dan T4 yang berfungsi dalam metabolisme basal tubuh. Kemudian ini adalah preparat kelenjar paratiroid. Paratiroid ini terletak di belakang tiroid, ya, ada 4 buah kelenjar paratiroid. Nah, di dalam kelenjar paratiroid ini dia itu terdapat 2 sel, yaitu sheath cell atau disebut juga principal, dan satu lagi oxyphil cell. Nah, oxyphil ini dia itu memiliki warna yang merah. Kenapa bisa merah? Ya, kalau menurut analisa saya sendiri, oxyphil ini dari kata oksi yang artinya oksigen. Nah, oksigen ini yang membuat dia berwarna merah, seperti halnya pada eritrosit. Eritrosit ketika dia mengangkut oksigen dia akan berwarna merah, dan ketika dia tidak mengangkut oksigen dia akan berwarna biru. Nah, makanya disebut dengan oxyphil. Kemudian yang satunya yaitu principal atau sheath cell, dia itu memiliki jumlah yang lebih banyak, jauh lebih banyak dibanding oxyphil. Oxyphil ini dia itu hanya sedikit, ya. Kemudian oxyphil ini juga tidak terlalu jelas dan sulit dibedakan dengan yang principal. Selanjutnya kita gabung saja dengan pituitary gland atau hipofisis. Jadi hipofisis ada anterior dan posterior. Kalau yang anterior, ya, ini segini, segini anterior, ini pars media. Kemudian ini yang posterior. Kalau yang anterior yaitu punya 2 penyusun sel utama, yaitu sel yang kromofilik atau kromofil, dan satunya kromopil dari kata kromo dan pilis. Kromo itu artinya warna, pilih itu artinya suka. Contoh pil yang lain apa? Pedofil. Pedo artinya anak-anak. Pil artinya suka. Jadi pedofil itu sebutan untuk orang yang suka anak-anak, seperti Adit. Nah, kemudian kromopil ini dia itu terdiri atas 2 sel, yaitu basofilik atau sel beta dan acidofilik atau sel alfa. Kemudian kromofob ini cuma satu, disebut sel kromofob. Nah, sel acidofilik ini
dia itu berwarna merah karena dari kata acid. Acid itu artinya asam. Asam dia itu pada kertas lakmus dia itu menyebabkan warna merah. Sedangkan basopil dia itu dari kata basa. Nah, basa ini pada kertas lakmus menghasilkan warna biru. Oleh karena itu dia berwarna merah yang acidophilus. Kemudian yang basopil dia berwarna biru. Kemudian yang chromofob dia itu karena dia chromofob artinya chromo itu warna, fob itu takut warna, sehingga dia itu pucat warnanya ya. Kemudian itu saja yang anterior. Kemudian yang pars media dia itu terkadang tidak terlihat, dia terdiri atas vesikel dan yang di dalamnya terkadang terdapat koloid. Nah, itu saja. Kemudian yang pars intermedia, pars posterior atau pars nervosa, dia itu terdiri atas sel pituisit. Nah, kemudian selain sel pituisit, dia itu terdapat suatu dilatasi akson ya, tetapi tidak terlihat. Biasanya seperti ini, terdapat kemerah-merahan, disebut dengan badan Hering ya. Nah, kemudian pada kenapa saya gabung videonya, saya akan menjelaskan tentang ini, perbedaan kromopil yang acidophils, basophils. Acidofil dan basofil ini dia akan dibedakan berdasarkan warnanya. Acidophil itu yang merah, basofil itu yang biru. Nah, sedangkan tadi yang kita bahas pada kelenjar kelenjar itu tadi, astagfirullah, kelenjar paratiroid ya, paratiroid ya. Oh ya, ini jika dilihat dengan perbesaran yang lebih besar ya, bisa dilihat di sini basofil memiliki sitoplasma yang biru, kemudian acidofil memiliki sitoplasma yang kemerahan. Kemudian kromofob dia itu pucat, butek seperti ini ya, tidak bagus. Nah, kemudian kita akan melihat kembali yang sel-sel pada paratiroid. Nah, ini adalah kelenjar paratiroid. Bisa dilihat di sini sudah saya bikin rangkuman. Di sini pada adenohipofisis ada acidofil yang warna merah, basofil warna biru. Kemudian paratiroid prinsipil warna biru, oksipil warna merah. Sama-sama dibedakan berdasarkan warna merah dan biru. Nah, apa bedanya? Pada adenohipofisis jumlah acidofil dan basofil itu relatif sama. Jadi persebaran sel acidofil dan basofil itu bisa rata ya. Kemudian pada oksipil dia itu sel oksipil itu sangat langka, sangat sedikit dibanding dengan yang prinsipil. Jadi kalau pada adenohipofisis dengan satu luas pandang segini, dia itu bisa ditemukan kedua sel sekaligus, yaitu sel basofil dan acidofil. Kemudian kalau paratiroid, dia itu sangat sulit untuk menemukan yang oksipil. Bahkan dalam satu luas pandang itu bisa jadi tidak ditemukan sama sekali sel oksipil ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya ada preparat kemudian ditunjuk satu sel berwarna merah, kamu lihat yang bagian sekitarnya. Kalau sekitarnya itu terdapat sama banyak antara warna merah dan biru, kemudian kemungkinan itu adalah adenohipofisis. Kemudian kalian juga bisa mengamati pada struktur sel-selnya.